Guys, berita soal nasib pilu guru honorer seakan gak pernah berhenti viral di media sosial. Yang paling bikin ngenes, ada seorang guru honorer di Pandeglang, Banten terpaksa harus tinggal di toilet sekolah bersama keluarganya. Gak cuma sehari 2 hari tinggal di toilet, ternyata udah hampir 2 tahun. Bau pesing, bau kakus, ruangan lembab, binatang-binatang jorok, ibarat udah jadi teman setia setiap hari. Tidur di samping kloset, masak di sebelah lubang kaktus, udah jadi hal yang biasa. Ya gimana lagi, gaji sebagai guru honorer yang cuman 350.000 itu mana cukup buat bayar kontrakan, apalagi bikin rumah baru. Sementara di sisi lain, tukang cuci piring di program MBG digaji 2,7 juta per bulan. Miris gak sih? Tapi percaya deh, yang makin bikin emosi bukan cuman besaran nominal gaji. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Negara ternyata bukan sekedar lalai. Negara ternyata punya trik licik yang selama ini disembunyikan. Tujuannya bikin para guru honorer ini diam menerima penderitaan, bahkan merasa bersalah kalau menuntut hak. Terus apa dong trik licik itu? Kalau kalian belum tahu, sini aku jelasin. Jadi guys, guru honorer yang tinggal di toilet itu bernama Nining Suryani, usianya 44 tahun. Kasus ini viral tahun 2019 lalu. Ia mengajar di SDN Karangbuana 3, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ia tinggal satu atap sama suami dan 2 anaknya. Satu atap yang sebenarnya bukan rumah sih, itu toilet sekolah. Rumah petak mereka roboh 2 tahun sebelumnya. Mau bangun lagi, gak ada duit. Mau ngontrak, gaji juga gak nyampe. Nining setiap hari harus membersihkan toilet itu sendiri. Kalau enggak, bau pesing bakal menyengat ke ruang tidur, dapur, sekaligus tempat sholat keluarganya. Ruangan itu cuman sekitar 3x3 meter, disekat triplek tipis. Satu sisi buat tidur, sekaligus warung jajanan siswa. Sisi sebelahnya, dapur yang menyatu dengan kloset guru. Waktu media Republika datang meliput pada 15 Juli 2019, Nining bilang kalau tempat tinggalnya itu nggak ada bau dan dia udah merasa nyaman tinggal di situ. Ia mensyukuri listrik gratis dari pihak sekolah. Ia juga jualan makanan ringan buat bertahan hidup. Perlu kalian ketahui guys, Ibu Nining ini sudah 15 tahun mengajar. Selama belasan tahun itu, statusnya cuma guru honorer. Sekian lama ia menunggu janji pengangkatan jadi PNS, namun tak kunjung datang. Dan Bu Nining bukan satu-satunya. Lukas Kolo, guru honorer di SMP Wini, 10 tahun mengajar, tinggal di perpustakaan sekolah. Gajinya sering nunggak, gak dibayar. Ada juga cerita dari Vincentia, guru honorer di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Setiap hari ia jalan kaki selama 6 km buat sampai ke sekolah. Gajinya cuma 300.000 per bulan. Nominal gaji itu separuh dari garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Bisa dibilang mereka itu nggak cuma ngajar aja, mereka juga berkorban sampai titik terendah martabat manusia. Ini bukan karena pilihan, tapi karena sistem yang memaksa. Coba deh lihat angkanya. Jumlah guru honorer di Indonesia tahun ajaran 2024-2025 sebanyak 2 juta orang. Itu hampir 56% dari total 3,3 juta guru di Indonesia. Mereka ini tulang punggung pendidikan nasional. Tanpa mereka, sekolah-sekolah di pelosok itu udah tutup, kelas-kelas kosong. Tapi kenyataannya apa? Survei dari IDEAS per Mei 2024, sebanyak 74,3% guru honorer digaji di bawah 2 juta per bulan. 20,5% diantaranya bahkan terima kurang dari 500.000. Angka itu masih di bawah upah minimum kabupaten atau kota terendah se-Indonesia. Artinya, di daerah dengan biaya hidup paling murah sekalipun, guru honorer masih pontang-panting buat sekedar cari makan. Bayu Buana, guru honorer di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, terima 250.000 per bulan dan dibayarkan 3 bulan sekali. Di SMK Negeri 6 ND, guru honorer juga cuma terima gaji 250.000 sebulan. Di Bengkulu, Wahyu Kurniawan dibayar 12.000 per jam pelajaran. Itu pun juga hasil urunan wali murid. Akibatnya, bisa kamu tebak sendiri, sebanyak 52,6% utang ke bank atau BPR. Sebagian gadai emas kawin, BPKB motor, bahkan sertifikat rumah. Ada 55,8% terpaksa ambil kerjaan sampingan, misalnya jualan, jadi buruh tani, dan juga ada yang narik ojek online.
Nah, di titik inilah pertanyaan besarnya muncul. Kenapa mereka nggak berhenti aja jadi guru honorer? Kenapa tetap bertahan dengan gaji yang bahkan cukup buat makan itu? Jawabannya bukan karena mereka bodoh atau nggak punya pilihan. Jawabannya ada pada sesuatu yang udah ditanam negara ke otak mereka selama puluhan tahun. Ini yang disebut hegemoni pengabdian. Coba kalian ingat-ingat lagi guys. Setiap kali nyanyi himne guru, kamu pasti dengar kata-kata sakti ini, pahlawan tanpa tanda jasa. Kedengarannya cukup mulia kan? Tapi percaya deh, justru disitulah racunnya. Negara nggak perlu ngancam guru pakai kekerasan fisik. Cukup kasih mereka label pahlawan dan mereka bakal menerima kemiskinan sebagai bagian dari kemuliaan. Jangan salah, ini bukan sekadar omong kosong. Ada filsuf Italia namanya Antonio Gramsci. Dia menulis konsep yang disebut hegemoni. Intinya gini, kelompok berkuasa itu mengontrol masyarakat bukan lewat pentungan atau pistol, tapi menciptakan nilai dan norma yang diterima secara sukarela oleh orang-orang yang sebenarnya ditindas. Negara dengan rapi membangun common sense bahwa guru yang baik itu guru yang ikhlas. Guru yang ikhlas itu guru yang gak nuntut gaji. Guru yang nuntut kesejahteraan itu dianggap gak tulus, gak ikhlas, dianggap matre. Penelitian dari Sofyan dan Fajrin di Universitas Negeri Makassar membongkar fenomena ini pakai teori hegemoni Gramsci. Kesimpulannya, narasi pahlawan tanpa tanda jasa udah jadi alat legitimasi buat menormalisasi gaji rendah, beban kerja gila-gilaan, dan diskriminasi terhadap guru. Lagu himne guru dan istilah pahlawan di berbagai momen seremonial makin memperkuat doktrin ini. Akibatnya, guru kehilangan ruang untuk memperjuangkan haknya sendiri. Riset kesehatan mental pendidikan menunjukkan 68% guru mengalami altruistic burnout. Itu adalah kelelahan emosional akut karena terus-menerus memberi tanpa pernah dapat balikan yang cukup. Angkanya 3 kali lipat lebih tinggi dibanding profesi pelayan sosial lainnya. Yang paling mencengangkan, sebanyak 55% guru honorer menganggap kondisi finansial mereka yang buruk sebagai bagian dari pengabdian. Cuma 12% yang berani memperjuangkan haknya secara kolektif. Ini yang dalam psikologi disebut internalized oppression. Penindasan yang udah meresap sampai ke alam bawah sadar korban. Korbannya nggak merasa ditindas lagi. Mereka malah mengira penderitaannya adalah pilihan mulia. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, blak-blakan bilang bahwa label pahlawan tanpa tanda jasa seringkali disalahgunakan pembuat kebijakan untuk melegitimasi pengabdian tanpa kompensasi yang layak. Dan kamu tahu dari mana asal-usul narasi ini? Jadi gini, istilah pahlawan tanda jasa pertama kali muncul dalam pidato politik era 1970-an, tepat ketika pemerintah Orde Baru melaksanakan pemangkasan anggaran pendidikan secara besar-besaran. Jadi istilah ini bukan lahir dari dunia pendidikan, bukan dari guru-guru yang rendah hati. Ini murni dari political invention. Ini ciptaan agenda politik. Terus fungsinya yakni meredam potensi protes para guru terhadap kebijakan anggaran yang gak pro kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, kalimat yang setiap hari guru kalian ucapkan dengan mata berkaca-kaca itu sebenarnya adalah alat kontrol. Frasa ini diciptakan bukan buat memuliakan guru, ini diciptakan buat membungkam mereka. Filsuf Prancis Michel Foucault punya konsep yang bisa ngejelasin ini lebih dalam lagi. Dia bicara soal disciplinary power atau kekuasaan disipliner. Caranya, negara melatih tubuh dan pikiran warga negara lewat wacana moralitas. Dalam kasus ini, negara pakai konsep ikhlas dan pengabdian sebagai alat disiplin. Dengan romantisme ikhlas dan berbakti ini, negara seolah punya izin moral untuk membiarkan guru hidup di bawah garis kemiskinan. Guru yang protes dianggap belum ikhlas. Guru yang menerima hidup di toilet malah dipuji sebagai benar-benar pahlawan. Karl Marx juga udah lama banget ngasih kerangka buat memahami ini. Dari kacamata Marx, fenomena guru honorer ini adalah eksploitasi buruh yang dilembagakan. Negara bertindak sebagai pemilik alat produksi pendidikan, mengeksploitasi tenaga honorer buat menekan biaya operasional. Guru honorer diperlakukan sebagai kelas pekerja yang kerja mati-matian tapi cuma menerima remah-remah dari hasil keringatnya. Ini yang disebut surplus value, nilai lebih yang dinikmati negara dari keringat guru honorer.
Pertanyaannya sekarang, apakah penderitaan ini terjadi karena negara emang nggak punya duit buat naikin gaji guru honorer? Atau karena negara memang sengaja memilih untuk nggak bayar? Coba kalian lihat sendiri datanya ini guys. Anggaran pendidikan Indonesia tahun 2025 itu sejumlah 724,26 triliun. Itu 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara. Angka yang gede banget. Tapi kemana duitnya mengalir? Duit kesejahteraan guru non-ASN, pemerintah cuma ngasih 300.000 per bulan. Itu pun dibayarkan sekaligus buat 7 bulan. Jadi 2,1 juta per tahun. Di tahun 2025, insentif ini cuman nyasar ke 341.248 guru. Padahal jumlah guru honorer 2 juta orang. Sekarang bandingin sama program MBG. Anggarannya di tahun 2025 mencapai 71 triliun. Bahkan sempat ditambah jadi 171 triliun. Buat mendukung program MBG, Badan Gizi Nasional atau BGN mengangkat 32.000 pegawai SPPG sebagai P3K dengan gaji yang manusiawi sejak hari pertama. Kepala dapur 7 juta. Akuntan 5 juta, ahli gizi 5 juta juga, tukang cuci piring 2,7 juta. Sementara itu, 1,1 juta guru dan tenaga pendidikan honorer masih menggantung dalam ketidakpastian. Ketimpangannya bukan cuma antara program MBG dan guru honorer. Gaji guru ASN yang udah bersertifikasi bisa tembus take home pay 15 juta per bulan. Sementara gaji guru honorer di sekolah yang sama cuman 350.000. Beban kerja mereka sebenarnya sama persis. Anggota DPR RI Mafirion dari fraksi PKB ngomong tegas soal ini. Dia bilang rendahnya gaji guru honorer adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketergantungan sistematik negara terhadap tenaga honorer murah adalah bentuk ketimbangan struktural yang mencederai prinsip keadilan sosial. Sebenarnya negara tahu ada masalah, negara bisa bertindak, tapi negara memilih diam, dan diamnya negara itu sendiri adalah bentuk kekerasan. Akhirnya, semuanya balik ke pertanyaan paling awal. Kenapa negara membiarkan guru honorer di pedalaman tinggal di toilet sekolah? Jawabannya udah jelas banget. Negara membiarkan karena negara diuntungkan. Tenaga murah dari guru honorer udah jadi fondasi operasional pendidikan Indonesia selama puluhan tahun. Negara menikmati pengabdian tanpa harus membayar harga yang pantas. Negara menggunakan narasi pahlawan tanpa tanda jasa buat membungkam tuntutan keadilan. Negara memilih menggelontorkan triliun rupiah buat program MBG, tapi pura-pura miskin waktu harus bayar gaji guru. Melihat realitas ini, aku jadi semakin yakin nih guys, kalau sebenarnya guru gak usah disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah manusia, dan manusia berhak atas penghidupan yang layak. Jangan biarkan mereka terus tinggal di toilet seperti kasus Bu Nining. Jangan biarkan pengabdian mereka terus dirampok. Suaramu sekecil apapun adalah bagian dari perlawanan terhadap hegemoni yang udah berlangsung puluhan tahun. Karena guru yang sejahtera bukan sekedar tuntutan moral. Guru sejahtera adalah syarat mutlak bagi berdirinya sebuah bangsa yang bermartabat.